Halo semuanya teman-teman, bertemu lagi bersama saya Real Petani Indonesia. Nah, ini adalah pohon rimbang namanya teman-teman, atau dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lain disebut pohon takoka. Nah, pohon takoka ini sangat enak untuk dijadikan sayur teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini nih. Ini kalau ditumbuk bersama dengan daun ubi sangat enak sekali teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas fakta pohon tekoka ini teman-teman, ataupun pohon rimbang ini. Nah, ini kalau dimasak dengan daun ubi enak sekali teman-teman nih. Dan di Jawa Barat saya melihat ada beberapa orang memakannya mentah bahkan teman-teman. Nah, di tempat kalian apa ini namanya? Nah, hari ini kita akan membahas bahwa pohon ini bisa disambung bersama terong Belanda teman-teman, tetapi buahnya tidak bisa dimakan dan rasanya pahit teman-teman. Biasanya orang menyambung terong Belanda supaya tahan lama itu dengan pohon namanya lancing. Lancing itu nggak ada di sini teman-teman, ada di ladang yang satunya. Nah, ini sebangsa dengan terong Belanda sebenarnya teman-teman. Nah, satu rumpun lah seperti itu. Nah, mari kita bahas ya teman-teman. Di banyak desa di Indonesia, ada satu tanaman yang sering tumbuh liar di pinggir kebun, di sudut-sudut pagar, bahkan di ladang yang tidak terurus. Orang-orang mengenalnya dengan nama tekoka. Ada juga yang menyebutnya tekoka atau rimbang. Buahnya kecil-kecil, hijau berbentuk bulat, sering menjadi pelengkap sambal hingga sayur. Meski mungil, ternyata ia menyimpan sejarah panjang dan manfaat besar yang sering disepelekan. Nah, saya di sini mengatakan menceritakan asal-usul dan penyebarannya. Tekoka atau Solanum torfum dipercaya berasal dari kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, teman-teman. Namun jauh sebelum dunia modern mengenalnya, tumbuhan ini sudah terlebih dahulu dibawa oleh para penjelajah dan pedagang ke berbagai belahan bumi. Dari benua asalnya, tekoka menyebar ke Asia tropis, Afrika hingga Oseania. Di Indonesia ia tumbuh subur tanpa perlu perawatan khusus, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai tanaman liar. Padahal di beberapa negara lain justru dibudidayakan sebagai tanaman obat bernilai ekonomi yang tinggi. Jika Anda dapat pernah menggigit tekoka mentah, mungkin rasa pahitnya membuat Anda berpikir dua kali untuk mencobanya lagi. Namun justru dari rasa pahit itulah manfaat besar berasal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekoka mengandung antioksidan, anti radang, antibakteri, serta jumlah vitamin dan mineral penting. Nah, berikut beberapa manfaat kesehatannya. Yang pertama, menyehatkan pencernaan, membantu meredakan perut kembung, masalah pencernaan, hingga merangsang nafsu makan. Terus yang kedua, menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dan senyawa bioaktifnya membantu menjaga kesehatan jantung serta aliran darah. Terus yang ketiga, mengontrol gula darah. Sangat berguna bagi penderita pradiabetes atau diabetes ringan. Terus yang keempat, anti-infeksi. Secara tradisional digunakan untuk mengatasi luka, sakit gigi, hingga infeksi kulit. Terus yang kelima, menyehatkan mata. Mengandung vitamin A yang membantu menjaga kekuatan penglihatan. Terus yang keenam, mengatasi radang dan nyeri sendi. Cocok dikonsumsi untuk menjaga kesehatan persendian terutama di usia dewasa. Tekoka mungkin mungil ya, kecil, namun kekuatan medis yang dikandungnya bukan main-main. Terus, apa hubungannya terong Belanda dengan tekoka ini? Apakah bisa disambung? Nah, pertanyaan ini sangat menarik teman-teman. Bisakah tekoka disambung ataupun cangkok batang ataupun grafting ya dengan terong Belanda? Jawabannya secara teori itu memungkinkan, dan juga memang sudah dipraktekkan itu memungkinkan. Hanya saja buahnya tidak bisa dimakan karena pahit teman-teman. Nah, mengapa bisa disambung? Karena keduanya berada dalam keluarga yang sama, yaitu Solanaceae, keluarga besar yang juga menaungi tomat, cabai, dan terong. Bahkan di banyak praktek pertanian, tekoka sering digunakan sebagai batang bawah ataupun rootstock untuk tanaman terung karena akarnya kuat, tahan terhadap hama tanah, dan lebih adaptable pada berbagai kondisi tanah.
Jika dicangkok atau disambung dengan terong Belanda, potensi keberhasilan ada, meski perlu uji coba lebih lanjut karena terong Belanda, Solanum betaseum, memiliki karakter batang yang sedikit berbeda. Namun jika berhasil, kita bisa mendapatkan tanaman yang lebih tahan penyakit, berumur lebih panjang, dan produktif secara buah. Inilah inovasi kecil yang bisa menjadi peluang besar bagi pertanian di desa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, tekoka adalah tanaman lokal yang global. Perjalanan sejarahnya lintas benua, manfaatnya tidak terbatas usia. Ia tumbuh tanpa pamrih, sering disepelekan, namun diam-diam memberi banyak kebaikan bagi tubuh. Mungkin inilah saatnya kita memandang tekoka bukan sekedar pelengkap sambal, tetapi anugerah kecil yang memberi dampak besar, baik bagi kesehatan maupun peluang inovasi pertanian masa depan. Jadi saat Anda melihat semak tekoka di pinggir kebun, jangan buru-buru mencabutnya. Bisa jadi di sana tumbuh si kecil yang menyimpan kekuatan besar, teman-teman.